Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Nur Fatha. Saya dari kelas 4A akan membacakan hasil resume yang sudah saya kerjakan yang berjudul The Short History of Educational Technology. Bagian pertama dari bab 1 ini tentang memahami teknologi dalam pendidikan. Untuk buku teks terbuka tentang pengajaran di era digital adalah pengantar singkat tentang tangan memilih teknologi dalam pendidikan. Khususnya dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah berubah dari menjadi faktor periferal menjadi lebih sentral dalam segala bentuk pengajaran. Namun dengan demikian, argumen tentang peran teknologi dalam pendidikan kembali setidaknya 2500 tahun. Untuk lebih memahami peran dan pengaruh teknologi dalam pengajaran, kita memerlukan sedikit sejarah, karena seperti biasa selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari sejarah. The Evolution of American Educational Technology, karya Paul Salter, adalah salah satu catatan sejarah yang paling luas, tetapi hanya sampai tahun 1989. Teknologi selalu dikaitkan erat dengan pengajaran. Saya hanya bisa mendengar beberapa mantan rekan saya mengatakan hal yang sama tentang media sosial. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, meskipun telepon berasal dari akhir tahun 1870-an, sistem telepon standar tidak pernah menjadi alat pendidikan utama. Bahkan, pendidikan jarak jauh karena tingginya biaya panggilan telepon analog untuk banyak pengguna, meskipun audio conferencing telah digunakan untuk melengkapi media lain sejak tahun 1970-an. Konferensi video menggunakan sistem kabel khusus dan ruangan konferensi khusus telah digunakan sejak tahun 1980-an. Perkembangan teknologi konferensi video dan server video biaya relatif rendah pada awal tahun 2000-an menyebabkan pengenalan sistem penangkapan kuliah untuk merekam dan streaming kuliah di kelas pada tahun 2008. Webinar sekarang, sebagaimana digunakan untuk menyampaikan kuliah melalui internet. Tak satu pun dari teknologi ini, meskipun mengubah dasar komunikasi lisan untuk mengajar. Kemudian ada komunikasi tertulis. Peran teks atau tulisan dalam pendidikan juga memiliki sejarah yang panjang. Penemuan mesin cetak di Eropa pada abad ke-15 adalah teknologi yang benar-benar mengganggu, membuat pengetahuan tertulis jauh lebih bebas tersedia, sama seperti yang dilakukan internet saat ini. Sebagai akibat dari ledakan dokumen tertulis yang dihasilkan dari mekanisasi pencetakan, lebih banyak orang di pemerintahan dan bisnis dituntut untuk melek dan menganalitis, yang menyebabkan perluasan pesat pendidikan formal di Eropa. Ada banyak alasan untuk perkembangan Renaissance dan pencerahan dan kemenangan akal dan sains atas tahayul dan kepercayaan. Tetapi teknologi pencetakan adalah agen perubahan utama. Perbaikan infrastruktur transportasi pada abad ke-19 dan khususnya penciptaan sistem pos yang murah dan andal pada tahun 1840-an menyebabkan korespondasi formal pertama dengan University of London menawarkan program eksternal melalui korespondensi dari tahun 1858. Siaran radio pendidikan orang dewasa pertama dari BBC pada tahun 1924. Ceramah tentang serangga dalam hubungannya dengan manusia, dan pada tahun yang sama judul visi pertama kali digunakan dalam pendidikan pada tahun 1960-an untuk sekolah-sekolah dan untuk pendidikan orang dewasa umum. Seiring waktu, ketika teknologi baru seperti kaset audio dan video diperkenalkan, siaran langsung, terutama radio, dikurangi untuk program OU. Meskipun masih ada beberapa saluran pendidikan umum yang disiarkan di seluruh dunia, penggunaan televisi untuk pendidikan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. India masih menggunakan satelit untuk pendidikan jarak jauh. Kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet,
Massachusetts Institute of Technology membuat rekaman ceramahnya tersedia untuk umum gratis melalui proyek OpenCourseware pada tahun 2002. YouTube semakin banyak digunakan untuk klip pendidikan pendek yang dapat diunduh dan diintegrasikan ke dalam kursus online. Sampai penangkapan kuliah tiba, sistem manajemen pembelajaran telah mengintegrasikan fitur desain pendidikan dasar, tetapi ini membutuhkan instruktur untuk mendesain ulang pengajaran berbasis kelas mereka agar sesuai dengan lingkungan LMS.